Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran ataupun penerangan mengenai ekonomi syariah, ya. Di mana akhir-akhir ini ekonomi syariah itu berkembang dengan pesat, khususnya perbankan, asuransi dan juga pasar modal. Sehingga berdasarkan itu, apakah yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Nah, sehingga dapat disimpulkan dia bahwa ekonomi syariah itu merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah, ya, menurut prinsip syariah. Nah, berdasarkan itu, apa yang menjadi tujuan utama ekonomi syariah? Nah, tentu sudah kita ketahui di sana bahwa tujuan ekonomi syariah itu menciptakan perekonomian yang maju. Ya, menciptakan perekonomian yang maju dari sebelumnya menjadi lebih bagus ke depan. Yang kedua itu menekankan keadilan. Dan yang ketiga mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Nah, yang kedua dia ada menjadi prinsip ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, artinya di sini kepemilikan pribadi itu diakui dalam batasan-batasan tertentu, ya, yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Di mana hal ini tidak mengakui pendapatan yang didapatkan dari cara-cara yang tidak baik dan juga tidak sah. Itu dia. Artinya bebas setiap individu itu dalam mencapai kesejahteraan sosialnya. Kemudian yang kedua itu mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Artinya di sini kekayaan itu tidak boleh hanya dimiliki oleh sekelompok orang kaya saja. Nah, di mana kekayaan harus berperan juga sebagai modal produktif yang akan meningkatkan pendapatan nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ada dia juga implementasi zakat, di mana implementasi zakat ini merupakan pendistribusian kekayaan dari orang mampu kepada orang yang kurang mampu. Artinya pendistribusian kekayaan dari orang kaya atau orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu, di mana hal ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan juga dia menjaga daya beli supaya dapat menjaga sektor usaha. Nah, kemudian ada juga dia penghapusan atau pelarangan riba, di mana artinya di sini penghapusan dan pelarangan riba ini merupakan segala tambahan atas uang yang dipinjam atau tambahan dari pertukaran satu jenis barang yang sama, sehingga praktik transaksi dengan riba dalam ekonomi syariah sangatlah dilarang, ya. Di mana transaksi ini sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Termasuk juga cara transaksi yang dibenarkan adalah transaksi tanpa mengandung unsur riba, ya, tanpa mengandung unsur riba ataupun manipulasi, judi, penimbunan dan juga kecurangan, ya. Kecurangan juga sangat dilarang di ekonomi syariah ini. Kemudian berdasarkan 4 hal di atas, maka muncul dia nilai-nilai sistem ekonomi syariah, di mana nilai-nilai ini terkandung dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu perekonomian masyarakat yang luas. Artinya ruang lingkup ekonomi masyarakat itu menjadi luas akibat tolong menolong sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Yang kedua, keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. Artinya satu sama lain menganggap bahwa mereka saudara, sehingga tidak asing lagi bahwa mereka tidak merasa orang itu orang asing dalam hidupnya. Yang ketiga, keadilan sosial. Artinya di sini satu sama lain itu sama derajatnya, ya. Dan kemudian keadilan ekonomi, distribusi pendapatan, dan juga yang terakhir itu kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Artinya di sini setiap individu itu bebas ya dalam memilih bentuk apapun kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam hidupnya sendiri. Demikian dulu penerangan tentang materi ekonomi syariah, tujuan ekonomi dan juga prinsip ekonomi syariah.
Sekian dan terima kasih.